Oke, kita sekarang masuk materi tentang GGL dan tegangan jepit. Nah, GGL ini adalah tegangan listrik ya. Nah, tapi sumber tegangan listriknya berasal dari mana? Nah, GGL ini sumber dari tegangan listrik itu bersumber dari sebuah benda yang bisa mengubah energi tertentu menjadi energi listrik. Nah, jadi GGL itu berasal dari mana? Jawabannya adalah dari sebuah benda yang dia itu bisa mengubah energi tertentu menjadi energi listrik. Misalnya dia bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya berarti adalah baterai ya. Apalagi yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik yaitu aki ya, seperti itu. Atau juga bisa nanti energi cahaya menjadi energi listrik. Berarti itu GGL ya. Oke. Sekarang kita ambil contoh baterai. Baterai ini kalau kalian lihat secara detail ya, bentuk baterainya seperti ini ya. Ini kutub positif, ini kutub negatif ya. Nah, nanti ada bacaan di sini. Di sini ada bacaan kecil di sini. Ada tertulis 1,5 V. Nah, apa itu? Nah, inilah nilai GGL-nya, nilai tegangan dalam baterai ini. Nah, tegangan ideal dari baterai ini belum dipengaruhi oleh apa-apa, maka nilai tegangannya adalah ini dia. Nah, itulah disebut dengan GGL. Ya, jadi tegangan baterai yang sebenarnya belum dihubungkan dengan benda luar ya, inilah disebut dengan GGL. Nah, kalau seandainya ini tegangan antara dua kutub ini ya, saya bikin mungkin kutub positif ini saya bikin huruf A, ini huruf B. Tegangan antara dua baterai ini ya disebut juga dengan tegangan jepit. Nah, tegangan jepit ya, tegangan jepit itu adalah VAB. Nah, nilai VAB, nilai tegangan jepit dua baterai ini ya, dia belum terhubung tidak ada arus listrik yang keluar lah ya. Maka nilai tegangan jepitnya sama dengan nilai GGL, sama dengan nilai GGL. GGL itu simbolnya ya, GGL itu simbolnya huruf E kecil ya. E kecil. Nah, nilainya sama dengan E kecil. Oke. Kapan ini berlaku? Ketika dia belum terhubung, arus listriknya tidak ada keluar, masih di dalam baterai itu. Oke. Nah, gimana kalau seandainya nanti terhubung keluar arus listriknya? Misalnya ini baterai ya, ini positif. Nah, nanti kita hubungkan dengan kabel. Nah, nanti kan ini ada arus yang keluar. Ingat ya, arus listrik itu keluar dari positif ke negatif ya. Ini arus listrik dari positif ke negatif. Nah, ini AB. Nah, kalau seperti ini keluar ya, ada arus yang keluar, maka nilai VAB-nya tentu beda ya. Karena nilai tegangan GGL-nya ini udah berkurang. Karena dia udah keluar nih, udah ngalir keluar arusnya. Maka nilai E-nya ya dikurangi dengan arus dikali R. Nah, apa itu? Kalau VAB ini tadi ya, tegangan jepit ini VAB. Nah, VAB itu tegangan jepit, satuannya volt ya. VAB itu satuannya volt. Kalau GGL satuan juga volt, sama-sama ya. Oke, VAB adalah tegangan jepit, E adalah GGL, satunya volt. Kalau I itu adalah arus. Nah, I itu arus listrik. Arus listrik satuannya adalah ampere ya. R, apa itu R? R itu adalah hambatan dalam baterai. Nah, itu R kecil ya. Jadi arus listrik itu pas mau ngalir keluar itu dihambat sama baterai ini. Nah, hambatannya itu disebut dengan R kecil, itu hambatan dalam baterai. Satuannya ohm ya, atau simbol seperti ini. Nah, oke, jadi seperti itu. Ingat, kapan berlaku VAB sama dengan E? Yaitu ketika dia belum ada arus yang keluar. Kapan berlaku VAB sama dengan E dikurang I kali R? Ketika dia sudah dikeluar arusnya melalui kabel tertentu. Nah, kalian harus ketahui kalau seandainya nih ya, baterai ini dihubungkan dengan sebuah benda yang memiliki nilai hambatan tertentu R. Misalnya bendanya adalah resistor ya. Resistor pelajaran sebelumnya ya, video sebelumnya kalian lihat, atau lampu misalnya. Nah, kalian hubungkan dengan lampu. Lampu itu dia punya hambatan. Lampu itu dia punya hambatan R. Nah, kalau udah kayak gini nih, beda ya. Ini kan nggak ada hambatannya, nggak ada resistornya. Nah, ini ada nih. Maka berlakulah ini
ini positif, ini negatif, ini A, ini B. Maka kalau seperti ini kisahnya, maka VAB itu nilainya sama dengan I dikali R. Nah, ya, I dikali R. Namun, karena ini diketahui nilai GGL-nya, ya, karena kita udah tahu VAB sama dengan E dikurang I kali R, maka nilai VAB-nya kita ganti menjadi ini. Jadi, I dikali R sama dengan E dikurang I dikali R kecil. Maka untuk mencari nilai E, rumusnya adalah, ini kita pindah ruas ya, menjadi I dikali R ditambah I dikali R kecil. Atau nilai E itu sama dengan I R ditambah R kecil. Nah, inilah yang berlaku. Nah, ya, kapan kita gunakan rumus VAB sama dengan I dikali R itu? Kalau tidak diketahui nilai E-nya, ya. Tapi kalau ada diketahui, nanti kita ganti saja. Ini diganti ke sini. Nah, maka jadilah seperti ini rumusnya. Nah, nanti untuk mencari nilai GGL-nya. Oke. Nah, nilai rumusnya gini kita bisa juga otak-atik nih. Kalau ditanya huruf I, maka rumusnya E per R ditambah R. Nah, gini. Ya, seperti itu. Oke, sudah tahu ya. Nah, saya ulangi ya. Kapan kita gunakan VAB sama dengan E? Kalau dia belum ada arus yang keluar dari baterai. Kapan kita berlaku VAB sama dengan E dikurang I kali R ini? Kalau seandainya ada arus yang mengalir keluar dari baterai ini, tapi belum ada hambatan dari luarnya, atau lampu atau resistor. Nah, kapan kita menggunakan VAB sama dengan I dikali R? Ketika nanti dia ada hambatan luarnya. Nah, terus kapan lagi berlaku rumus yang ini? Ya, kita gantikannya kapan kita menggantikan yang ini? Kalau ada ditanya GGL-nya. Ya, nanti biar lebih jelas kita masuk contoh soal. Saya hapus dulu. Oke, sekarang kita fokus pada contoh yang diketahui. Misal diketahui adalah GGL dari sebuah tegangan jepit atau sumber GGL itu nilainya 6 volt. Kemudian hambatan dalam baterainya itu 1 ohm. Nah, kemudian nanti dihubungkan dengan hambatan luar. Ingat, ada hambatan luarnya yang terhubung. Maka R-nya nilainya saya bikin misalnya 11 ohm. Pertanyaannya adalah, yang ditanya, hitunglah arus yang mengalir. Arus yang mengalir berapa? B, tegangan VAB-nya. Ya, tegangan terminal sumber GGL. Nah, oke. Nah, kita tadi sudah tahu ada rumus VAB sama dengan E dikurang I dikali R tadi ya. Dan nanti pas di bawahnya tadi saya ganti menjadi E sama dengan I R tambah R. Nah, rumus ini saja yang kita bakal gunakan ini. Dua rumus ini saja. Oke. Kapan gunakan rumus ini? Kalau tidak ada R besar. Kapan kita gunakan rumus ini? Kalau ada R besar. Nah, lihat ini ada R besar kan? Ada. Maka kita gunakan rumus ini langsung. Maka jawaban yang A, kita gunakan rumus yang ini. E sama dengan I R ditambah R. Oke. E sama dengan 6. I sama dengan ditanya. R sama dengan 11. I 1. 6. I 12. I sama dengan 6 dibagi 12 sama dengan 0,5 ampere. Nah, ya. Jadi penjelasannya ribet, tapi rumusnya cuma dua ini saja. Nah, itu ya. Sekarang yang B. Yang ditanya VAB. Oke, VAB. VAB rumusnya mana? Yang atas nih kan. E dikurang I dikali R ya. Nah, maka E-nya adalah, sudah dapat nilai E-nya. Mana E-nya nih ya? 6. I-nya sudah dapat nih 0,5 ya. Kurang 0,5 dikali R kecilnya berapa? 1 ya, 1. Jadi 6 dikurang 0,5, 1 dikali 1 0,5. 6 dikurang 0,5 sama dengan 5,5 volt. Nah, simple sebenarnya. Oke. Jadi intinya hanya ada dua rumus ini. Rumus ini digunakan jika R besar tidak ada. Kapan gunakan rumus ini? Jika seandainya R besar ada.
sebenarnya ada. Nah, oke itu dulu materi tentang GGL dan tegangan jepit.